Motor adalah kendaraan paling favorit di Indonesia. Kenapa? Ya karena harga motor jauh lebih terjangkau daripada beli mobil. Ditambah lagi, untuk menunjang aktivitas sehari-hari, motor lebih dipilih oleh kebanyakan orang Indonesia daripada menggunakan transportasi umum. Ya, ini bisa terjadi karena motor dibilang jauh lebih efisien dan lebih hemat dalam hal waktu dan tenaga. Dengan demikian, motor di Indonesia banyak banget, bahkan sampai menjadi salah satu penyebab kemacetan yang ada di beberapa wilayah. Pokoknya kebanyakan orang Indonesia apa-apa harus naik motor. Mau ke warung yang jaraknya 15 meter aja terkadang harus naik motor. Ya intinya motor adalah kaki kedua dari masyarakat Indonesia. Dan motor yang digunakan sehari-hari biasanya bermacam-macam juga. Kebanyakan sih ya motor matic. Tapi selain matic, motor sport fairing, motor trail, dan lainnya terkadang juga menjadi motor premier buat sebagai pengguna. Kenapa motor-motor tersebut banyak digunakan? Ya karena harganya yang paling terjangkau. Terkadang DP 0 aja dan modal KTP doang bisa bawa pulang motor. Namun di luar dari motor-motor reguler yang digunakan sehari-hari, ada beberapa motor yang diidam-idamkan oleh kebanyakan orang. Contohnya motor 1000cc, motor 600cc, atau setidaknya motor 250cc. Tapi sayangnya harga motor-motor tersebut tidaklah murah, yang berarti mahal pakai banget. Mungkin yang 600cc ke atas harganya benar-benar mahal dan tidak terjangkau untuk kebanyakan orang. Namun untuk kelas yang 250cc nih, harganya bisa dibilang ya cukup terjangkau. Yang mana motor di 250cc dijual di harga 50 jutaan. Yang berarti tidak jauh berbeda daripada motor sport fairing 150cc. Namun, beberapa tahun terakhir, ada satu pabrikan motor yang bernama Kawasaki mengeluarkan motor 250cc dengan mesin 4 silinder yang bernama ZX25RR dengan harga yang sangat mahal. Harganya sampai 100 juta lebih. Motor 250cc harganya 100 juta lebih, tapi nggak dapat privilege tempat parkir di mall. Pilihan macam apa itu? Rugi dong! Ya bisa dibilang rugi nggak rugi deh bang. Pertanyaannya, kenapa Kawasaki ZX25R harganya sangat mahal? Bentar, untuk membuktikan kalau motor ini mahal, kita lihat harga Kawasaki ZX25R di New Zealand. Di New Zealand, harga Kawasaki ZX25R lebih mahal daripada Ninja 650. Menurut beberapa artikel, harga Kawasaki Ninja 400 dijual di harga di Rp87.500.000. Dan harga Kawasaki Ninja 650 lainnya harganya di Rp128,9 juta. Sedangkan harga Kawasaki Ninja ZX25R harganya di Rp147,3 juta. Bedanya hampir 20 jutaan. Kenapa hal ini bisa terjadi padahal cc-nya lebih kecil? Ya, hal ini bisa terjadi karena motor ini nggak ada pesaingnya di New Zealand, yang berarti motor ini sangat eksklusif. Selain itu, Kawasaki juga cukup sulit untuk memastikan permintaan konsumen untuk model ini. Kemudian Kawasaki Ninja ZX25RR juga dijual lebih mahal karena menggunakan banyak fitur yang sama dengan model Kawasaki Ninja ZX6R dan Kawasaki Ninja ZX10R. Dan terakhir, Kawasaki Ninja ZX25R memiliki fitur yang tidak dimiliki oleh motor Kawasaki Ninja 400 dan Ninja 650, seperti shock breaker yang udah pakai Showa SFF Big Piston USD yang dapat disetting, suspensi belakang yang dapat disetting dengan backlink horizontal, quick shifter, rem ABS, power mode, traction control, aluminium swing arm, sasis baja high stencil yang dikembangkan dengan pembelajaran dari Kawasaki Ninja H2, kaliper monoblok dipasang secara radial pada rem depan piston ganda, dan terakhir mesin inline 4 motor ini yang dapat menjerit sampai 17.000 rpm. Dengan spesifikasi yang ada, jadi jelas harga Ninja ZX25RR lebih mahal. Tapi kalau di Indonesia sendiri, CC adalah segalanya, jadi hal itu ya gimana ya? Pertanyaan lainnya, kenapa harga ZX25RR berbeda hampir 2 kali lipat dengan 250cc-nya yang 2 silinder? Jawaban pastinya ya tentu karena mesinnya sudah menggunakan 4 silinder dan mesin ini benar-benar mesin baru yang dikembangkan sendiri oleh Kawasaki. Selain itu, mesin baru dengan 4 silinder membuat komponen yang dipakai juga banyak. Misalnya, piston tentu aja jumlahnya jadi 4, dan jumlah throttle body otomatis ya jadi 4 juga. Dan throttle body inilah yang membuat motor ini menjadi sangat mahal.
Kawasaki ZX25RR sendiri menggunakan throttle body ukuran 30 mm, yang berarti nih throttle bodinya sangat besar. Jika ingin dibandingkan, ukuran satu throttle body ZX25RR sama dengan ukuran throttle body motor sport fairing 150cc. Dan inilah alasannya kenapa motor ZX25RR bisa teriak sampai 17.000 rpm. Selain itu semua, kenapa harganya hampir 2 kali lipat dari yang 2 silinder, motor ini juga memiliki fitur yang sangat berbeda dengan motor 2 silindernya. Misalnya electronic throttle valve, Kawasaki quick shifter, Kawasaki traction control, power modes, dan lainnya. Di motor yang 2 silinder tidak memiliki hal tersebut, jadi jelas ya harganya bisa sampai 2 kali lipat. Dan yang terakhir, kenapa harganya bisa sampai tembus 100 juta lebih? Ya tentu aja karena pajak. Pajak di Indonesia sendiri sebenarnya cukup besar ya, apalagi untuk pajak barang mewah. Walaupun motor ini tidak mendapatkan privilege tempat parkir di mall, namun motor ini masuk dalam pajak kategori kendaraan mewah, yang berarti pajaknya mahal pakai banget. Jadi ya nggak heran harganya bisa tembus sampai 100 juta lebih, dan pajak tahunannya lumayan banget. Ya kalau diinget-inget sayang aja nggak sih beli motor nanggung kayak gini. Harganya ya hampir mirip sama motor-motor lain. Ya padahal kalau punya uang segitu dan memang mau nyari privilege parkir, banyak kok motor-motor 600cc yang memiliki harga yang mirip-mirip. Misalnya Kawasaki 650. Ya walaupun 2 silinder tapi setidaknya punya privilege parkir. Terus kalau nambah sedikit nih uangnya bisa dapetin moge-moge yang tahun 2010 ke atas yang full paper. Jangan pernah beli yang no paper. Ya tapi balik lagi nih. Kalau memang suka dan tidak peduli dengan privilege, ya udah gaskan aja beli motor ini. Selain itu semua, Kawasaki juga cukup terkenal menjadi brand yang mahal di Indonesia sendiri. Kita ambil contoh ya. Kawasaki Ninja 250 SL alias Mono ketika awal dijual di Indonesia harganya berada di Rp38.900.000, sedangkan pesaingnya di bawah harga itu. Selain itu kita coba bandingin CRF 150R yang harganya lebih murah daripada KLX 150. Ya walaupun agak mirip-mirip harganya, tapi Kawasaki hampir selalu lebih mahal. Ya walaupun pada akhirnya tidak selalu menjadi yang termahal ya, contohnya di kelas 250cc 2 silindernya. Memang Ninja 250 2 silinder lebih mahal daripada Yamaha R25, namun Kawasaki Ninja 250 2 silinder lebih murah daripada CBR 250R. Namun ya walaupun demikian, brand image Kawasaki di Indonesia sendiri menjadi brand motor yang cukup mahal. Ini juga bisa terjadi ya karena kita sangat familiar dengan motor-motor Kawasaki yang dijual hampir selalu di atas 25 juta sampai 30 jutaan. Kenapa bisa? Ya karena motor Kawasaki yang kebanyakan orang Indonesia kenal hanyalah motor Ninja 2 tak, Ninja 4 tak, ZX636, ZX6R, ZX10R, dan seterusnya. Saking seringnya kita melihat motor-motor tersebut, kita sampai lupa kalau Kawasaki pernah ngeluarin motor yang cukup terjangkau juga, seperti ZX130, Kawasaki Athlete, ataupun lainnya. Dengan banyaknya motor sport fairing dari Kawasaki, ya ini seperti menegaskan kalau Kawasaki adalah brand motor Jepang yang sangat mahal dan memiliki pride tersendiri. Jadi nggak ada salahnya mereka menjual motor dengan segmen baru dan memberi harga sesuka hati mereka, yang pada akhirnya masyarakat menerima kok harga segitu. Buktinya ZX25RR adalah motor yang cukup sukses di Indonesia dalam hal penjualan dan teknologi. Itulah alasan kenapa harga ZX25RR mahal. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah ada alasan lainnya? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.